Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubeno Arif dari Forum News Network. Pelanggaran etika tampaknya bagi Jokowi dan rezimnya, termasuk keluarganya, itu bukanlah hal yang terlalu serius dan penting dipersoalkan. Ini kita bisa langsung membedakan ya dengan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan yang tampak sekali dalam setiap mengambil keputusan itu dia mementingkan etika. Jadi etika first. Jadi walaupun mungkin apa itu aktivitas atau kegiatan ataupun langkah-langkahnya itu menguntungkan, tapi selama etika dari sisi etika itu tidak baik ya tidak akan dilakukan. Lepas dari siapa yang menang atau kalah dalam kontestasi Pilpres 2024 itu, buat Anies yang lebih utama adalah soal apakah cara memenangkan itu berdasarkan etika atau tidak. Itu kelihatannya seperti itu ya. Soal ini yang sesungguhnya dengan mudah membuat kita melihat perbedaan utama antara Jokowi dan keluarganya dengan Anies Baswedan. Yang satunya berkali-kali melanggar etika, namun seolah tidak peduli, bahkan merayakan kemenangannya walaupun belum secara resmi dinyatakan sebagai penang. Yang satunya lagi sudah mendasari semua tindakan itu harus berdasarkan etika. Apalagi dalam mengelola negara dan mengambil serta memutuskan sebuah kebijakan, dan kalau kebijakan itu apalagi berkaitan dengan APBN yang ini sesungguhnya adalah uang rakyat. Contoh terbaru yang paling banyak disoroti saat ini adalah soal pembahasan anggaran makan siang dan susu gratis di kabinet Jokowi, ini dalam rapat kabinet ya. Dan makan siang gratis ini kan sesungguhnya adalah program andalan atau jualan utama kampanye dari Prabowo Gibran pada Pilpres yang lalu. Nah, sampai sekarang kan KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, itu belum memutuskan siapa yang jadi pemenang Pilpres. Namun kelihatannya Pak Jokowi sudah tidak sabaran lagi dan dia sudah mengajak kabinetnya untuk membahasnya. Soal ini banyak sekali mendapat sorotan, dikecam dari berbagai kalangan. Nah, soal ini sesungguhnya Anies tidak pernah buka suara, dia diam saja. Tapi rupanya ketika ditanya oleh wartawan, ya akhirnya Anies menjawab juga. Dan dia menilai ada persoalan etika dalam pembahasan anggaran yang dilakukan di rapat kabinet tadi ya, pembahasan anggaran soal makan siang gratis itu. Harusnya sih menurut Anies hal itu tidak boleh dilakukan. Tapi itu sekali lagi kalau Presiden Jokowi dan para menteri di kabinet tahu etika atau tepatnya masih menganggap etika itu penting. Walaupun tahu, tapi kalau tidak menganggap penting, ya saya kira akan tetap dilanggar saja. Dalam 2 hari terakhir setidaknya Anies 2 kali menyatakan soal itu ya, soal pelanggaran etika berkaitan dengan makan siang gratis itu. Tapi konteksnya dia menjawab pertanyaan wartawan. Hari ini hari Ahad 3 Maret 2024 ketika menghadiri pernikahan seorang warga di kampung Akuarium, Anies menyatakan bahwa hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena secara resmi kan Komisi Pemilihan Umum belum menentukan siapa pemenangnya. Sehari sebelumnya ketika menghadiri sebuah acara bersama dengan Caimin, Anies juga menyatakan hal yang sama. Kapan itu dimulai? Pengakomodasian itu. Pengakomodasian itu dimulai sesudah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum memutuskan secara legal si A, si B, si C sebagai pemenang. Nah, sesudah itu maka pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu memanggil pemenang, menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukkan dalam RAPBN. Nah, itu baik. Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini. Soal pembahasan ini, pembahasan makan siang maksud saya itu memang mengundang kontroversi. Dan semula setelah geger di publik itu dipersoalkan oleh banyak kalangan, Istana itu coba sempat membantahnya. Ini yang membantah ini lucunya adalah tenaga ahli utama di Kepala Staf Presiden yang pada waktu itu dia mengaku bahwa dia sudah membaca notulensi rapat yang dibuat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko dan dia tidak menemukan pembahasan soal anggaran makan siang gratis itu dibahas dalam rapat kabinet. Jadi ini sebenarnya sumbernya sudah tidak sahih karena dia hanya membaca notulensi yang dibuat oleh Pak Muldoko. Siapa tahu waktu membahas soal itu Pak Muldoko sedang ngantuk atau sedang melamun. Jadi mungkin dia tidak mencatatnya. Tetapi saya kira kita bisa lebih memegang pernyataan para menteri.
sejumlah menteri itu membenarkan soal itu, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Kepala Bappenas Suharto Monoarfa, dan bahkan Ibu Sri Mulyani ini yang bertanggung jawab terhadap masalah anggaran negara juga membenarkan bahwa soal itu dibahas dalam rapat kabinet. Bahkan Agus Harimurti ini menteri baru yang baru masuk di kabinet itu juga dia menyatakan bahwa soal itu dibahas walaupun hanya sebentar gitu ya. Dan setelah sidang kabinet itu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa akan ada pembahasan lebih lanjut soal itu pada bulan depan, kata Sri Mulyani. Jadi ya sesungguhnya ada upaya untuk mengelak atau membantah opini yang berkembang di publik, ya tapi nggak bisa karena semua menteri menyatakan itu ada, sementara yang menyatakan tidak ada adalah tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden, bukan langsung Kepala Staf Presidennya sendiri, Muldoko ya. Nah, apalagi kalau kita lihat jejak digitalnya kan sehari sebelum sidang kabinet itu Airlangga juga sudah bicara kepada media bahwa soal anggaran makan siang gratis itu nanti akan dibahas dalam rapat kabinet. Saya nggak paham juga ya gimana cara berpikirnya Presiden Jokowi dan para menterinya itu ya. Betul ya, yang paling tepat menyatakan mereka itu nggak peduli soal pelanggaran etika semacam itu ya. Tapi saya kira ya apalagi kok cuma soal pembahasan anggaran, soal kecurangan pemilu aja dilakukan secara masif aja mereka nggak peduli dan malah mereka merayakan kemenangannya itu kan dengan mengklaim kemenangan setelah tidak lama quick count menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang pada Pilpres 2024. Nah, kendati dikritik sangat keras, tapi ternyata memang betul menteri ini di kabinetnya Pak Jokowi itu nggak peduli karena Airlangga Hartarto itu kemudian menghadiri simulasi makan siang yang dilaksanakan di Tangerang. Dan setelah simulasi itu Airlangga kepada media menyatakan bahwa dana dari anggaran makan siang itu nanti akan diambil dari alokasi dana BOS. Itu jujur aja bikin kaget ya pada waktu itu, jadi kontroversi. Kalau kemudian diambil dari dana BOS, itu kan berarti dana BOS itu akan berkurang dan saya kira nggak akan cukup karena anggaran untuk makan siang gratis dan pembagian susu itu kan kalau dari rencana semula itu kan sampai 450 triliun anggarannya per tahun. Jadi sama dengan membangun sebuah ibu kota baru, karena ibu kota baru itu IKN saja itu kan anggarannya yang dari APBN itu hanya 460 triliun. Tapi yang diambil dari APBN, maksud saya itu anggaran total untuk IKN itu kan 460 triliun sekian gitu, sementara yang 20%-nya diambil dari APBN. Jadi sekitar 99 triliun saja. 96 atau 99 triliun lah kira-kira seperti itu ya. Jadi 92 atau 96, sorry, saya angkanya tidak persis, tapi pokoknya sekitar 90-an dia begitu ya. Jadi ini memang proyek raksasa, ini proyek yang menggiurkan dan kalau menggunakan anggaran dari APBN, ya pasti ini dipastikan akan jadi bancaan lagi. Nah, setelah mendapat kritik keras, itu staf ahli Menko Perekonomian Ahmad Zaki Iskandar ini yang juga jadi Bupati Tangerang itu menyatakan bahwa itu bukan dari pemerintah pusat, maksudnya tentu jadi bukan dari dana APBN karena itu adalah program dari simulasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pak Airlangga Hartarto itu hanya diundang saja. Nah ini walaupun diundang, tapi kenapa kemudian Pak Airlangga Hartarto bicara soal skema penggunaan dana BOS dan soal dana BOS ini kemudian juga dijelaskan oleh Ahmad Zaki Iskandar bahwa bukan mengambil dana BOS, tapi skema penyaluran menggunakan pola seperti BOS gitu. Mungkin akan disebut namanya BOS afirmatif seperti itu. Tapi tetap saja kalau kemudian bukan menggunakan anggaran BOS dan itu mengambil dari APBN, dan hanya dari mana? Karena sampai sekarang saja kan untuk APBN kita itu sudah bawa blur ya, karena banyak sekali anggaran-anggaran infrastruktur dan ambisi Jokowi yang membuat APBN kita itu meledak. Apapun alasannya, memang sangat tampak pemerintahan Jokowi dan lebih khusus lagi Jokowi bersama keluarganya itu memang nggak peduli dengan etika. Ya sebenarnya kalau kita melihat proses lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden saja kan sebenarnya kita sudah tahu di mana level etika dari keluarga ini. Jadi kalau soal pembahasan makan siang gratis di kabinet itu sebenarnya juga nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan proses lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi kan. Kalau itu ya sampai undang-undang pun diubah itu, dan yang mengubahnya yang digunakan untuk mengubahnya adalah lembaga tertinggi di bidang hukum yakni Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai the guardian of constitution. Jadi yang menjaga
konstitusi pun itu dimanipulasi agar meloloskan anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Jadi ini saya kira pelanggaran etika yang paling besar. Kemudian belum lagi kalau kita bicara soal pengangkatan Kaisang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi sebagai ketua umum PSI. Ini juga saya kira secara etika sangat-sangat tidak pantas karena hanya 2 hari menjadi anggota PSI dan 2 hari kemudian dia diangkat menjadi ketua umum. Jadi apa ya, kalau sekarang kemudian kita juga meributkan bengkaknya suara PSI, kita bagaimana ya berharap dengan pemerintahan semacam ini mau paham etika ya. Untuk hal-hal yang sangat serius saja mereka tidak paham etika, apalagi soal semacam ini, soal makan siang gratis ini yang apalagi ini untuk kepentingan anaknya, yakni Gibran Rakabuming yang kemungkinan besar gitu kalau menurut skenario mereka ya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dengan lebih dahulu menjadi menjadi wapresnya Pak Prabowo Subianto, dan setelah itu dia baru akan melanjutkan pemerintahnya Prabowo selama 2 periode. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena beberapa hari lalu kan Pak Jokowi juga menyatakan bahwa berdasarkan riset dari sejumlah ahli di negara-negara Barat gitu, bahwa Indonesia itu akan berubah tumbuh menjadi negara maju melalui 3 kepemimpinan. Kalau 3 kepemimpinan itu ya berarti kepemimpinannya Prabowo, itu pun kalau Prabowo bisa mengakhiri masa jabatannya selama 5 tahun, dan kemudian dilanjutkan dengan 2 periode pemerintahannya Gibran. Tapi siapa yang jamin bahwa Gibran tidak berperilaku seperti bapaknya gitu kan? Setelah dia 2 periode, dia juga ingin menambah jabatannya, dan kalau kemudian dia ditolak tidak bisa menerima nambah jabatannya, bisa saja dia mengarahkan ke presiden berikutnya anaknya. Tapi kalau anaknya mungkin belum sampai usianya, ya mungkin yang paling mungkin Kaisang yang akan dipaksakan. Jadi semacam hal-hal semacam itu jangan dianggap mengada-ada. Realitasnya memang Anda pernah membayangkan bahwa Gibran misalnya menjadi calon wakil presiden dan Kaisang menjadi ketua umum, itu kan kalau Anda masih berpikir dengan akal sehat Anda ya mungkin tidak mungkin terjadi, tapi faktanya kan terjadi. Jadi soal-soal etika ini ya saya kira sulit kita berharap akan ditegakkan pada era pemerintahan Jokowi. Tetapi kalau sebuah negara ya kemudian para pemimpinnya saja tidak paham etika, atau lebih tepatnya tidak menghormati etika, apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah semacam itu? Belum lagi kalau kita bicara kemarin pada debat kandidat kan Pak Prabowo sendiri juga terkesan sangat melecehkan soal etika itu, yang kemudian muncul ketika selesai dia kalah berdebat dengan Anies, ketika bertemu dengan para pendukungnya dia secara melecehkan menyatakan bahwa etika dasmu. Jadi saya kira ini memang pasangan yang cocok nih kalau kemudian akhirnya Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden, ya dua-duanya tidak peduli dengan etika. Saya nggak bisa membayangkan seperti apa bangsa ini. Cuman saya kira saya tetap mengajak Anda untuk terus berdoa bahwa bangsa Indonesia itu diselamatkan ya. Tapi selain berdoa, yang paling penting itu berikhtiar. Jadi jangan cuma berdoa saja tapi tidak ada berikhtiar. Jadi terus bersuara lantang untuk melawan kezaliman dan kebatilan. Saya Hersubunur Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.